Seorang wanita harus baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para salaf telah mengatakan jika seorang memperbaiki hubungan dia dengan Rabb-nya, maka Allah akan memperbaiki hubungan dia dengan makhluk yang lain. Kalau anti ingin hubungan anti dengan suami baik, maka jangan lupa anti baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya salat 5 waktu jangan ditinggalkan. Tadi telah saya sebutkan hadisnya. Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha, ya. Kemudian tadi apa? Wa ata'at ba'laha. Jika seorang wanita salat 5 waktu, kemudian puasa di bulan Ramadan dan taat kepada suaminya, maka dia akan masuk surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Berarti dia harus gabungkan antara hubungannya dengan Allah dan hubungannya dengan suaminya. Hubungan dengan Allah adalah perkara yang sangat penting. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah kesibukan ibu-ibu, ya, paksa diri ibu-ibu. Jangan tinggalkan salat duha, ibu-ibu. Jangan tinggalkan salat duha. Sisihkan 2 rakaat di waktu pagi. Pagi waktunya panjang, salat duha itu waktunya panjang. Salat duha kapan waktunya mulai? Mulai dari waktu syuruk, itu waktu awal salat duha. 15 menit setelah sunrise, setelah terbit matahari, tambah 15 menit itu awal waktu salat duha. Sampai kapan? Sampai 10 menit sebelum azan zuhur. Sisihkan waktu 2 rakaat salat duha. Salat, kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa demi kebahagiaan diri. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku suami yang saleh. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang taat, putri-putri yang soleha. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisihkan meskipun 2 rakaat, kalau bisa 4 rakaat alhamdulillah. Waktu terus berjalan dan waktu akan habis. Entah kita habiskan untuk Facebookan, entah kita habiskan untuk WhatsAppan, entah kita habiskan untuk Twitteran. Ini semua akan sia-sia, akan hilang. Tidak akan tersisa di akhirat. Sisihkan 2 rakaat. Saya tidak minta banyak-banyak kepada ibu-ibu. Saya minta 2 rakaat saja di waktu duha, berwudu, kemudian menghadap Allah Subhanahu wa taala, salat yang khusyuk. Kemudian setelah itu berdoa kepada Allah Subhanahu. Ini akan ada pengaruh dalam kehidupan. Suami lihat istri seperti itu bahagia. Subhanallah, istri saya salat duha. Jangan dia bilang, saya enggak ada suami saya enggak mau riya, saya enggak mau salat. Ini kalau ditegur, istriku kamu sudah salat duha belum? Ya kalau sudah saya kan enggak bilang-bilang ayah. Kalau saya bilang-bilang saya riya, padahal dia enggak salat. Baca Quran meskipun depan suami. Niatnya apa? Niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dan ingin menyenangkan hati suami. Suami bahagia lihat istri baca Quran. Tapi jangan baca kelamaan langsung 5 juz. Kapan cium suami, kapan mengurus anak-anak. Baca sekedarnya, secukupnya. Karena Allah menyuruh ibu-ibu untuk taat kepada suami. Allah yang menyuruh ibu-ibu untuk taat kepada suami. Baca Quran di hadapan suami. Suami bahagia lihat istrinya baca Quran. Kalau dia macam-macam, dia ingat istri saya soleha, dia enggak berani. Kalau dia digoda oleh wanita-wanita yang nakal, dia tidak berani. Kenapa? Dia ingat istrinya soleha. Allah menjaga istrinya, istrinya menjaga hak-hak Allah, istrinya menjaga ketaatan kepada Allah, maka Allah akan jaga suaminya. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ini berkaitan dengan lelaki dan wanita. Artinya seorang wanita yang menjaga hak Allah, maka Allah akan jaga suaminya. Allah akan jaga anak-anaknya. Sisihkan waktu salat duha. Sisihkan waktu untuk baca Quran. Sisihkan waktu untuk salat malam. Ya subhanallah, bagaimana perasaan suami tatkala istrinya bangun malam, salat kemudian dia bangunkan suaminya. Wahai suamiku, salat suamiku. Doain anak-anak. Ingat akhirat suamiku. Dia akan tersentak bagaimanapun suami. Kalau dia punya iman, dia akan tersentak hatinya. Dia akan bangun meskipun 2 rakaat. Setelah itu, setelah suaminya selesai salat, bilang jazakallah khairan. Terima kasih suamiku mau bangun atas panggilanku. Bilang begitu, ucapan kata-kata yang baik di hadapan suami. Kalau suami berbuat baik, jangan malu-malu bilang terima kasih suamiku, terima kasih cintaku, sayangku, tampanku, gantengku. Kamulah satu-satunya dalam rumah ini. Sampaikan tidak apa-apa ya. Sebagaimana wanita suka digombali, laki-laki juga suka digombali. Oleh karenanya, ibadah itu benar-benar penghias rumah tangga. Rumah tangga kita tidak mungkin dihiasi dengan musik-musik, dihiasi dengan hiburan-hiburan yang akan ada kekakuan dalam rumah. Ada ketawa-ketawa tapi kaku dalam hati itu ada kekakuan. Tapi kalau rumah diisi dengan bacaan Quran, dengan salat sunnah, ya, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan salat malam, maka inilah yang akan mendatangkan kebahagiaan dalam rumah tangga. Meskipun kita hidup dengan penuh kekurangan, meskipun kita hidup dengan penuh kekurangan.